teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah 1 minggu libur, Jujutsu Kaisen akhirnya kembali dengan spoiler terbaru chapter 190. Yap, spoiler ini sudah banyak beredar di internet, khususnya di Twitter. Namun seperti biasa, untuk pembahasan spoiler ini, Apriko sambil dari fanpage Jujutsu Kaisen Indonesia yang selalu setia menerjemahkan spoiler Jujutsu Kaisen. Oke, di spoiler ini kita akan melihat akhir dari pertarungan Hakari melawan Kashimo Hajime. Plus kita akan menuju ke koloni berikutnya, yaitu koloni Sakurajima, di mana ada Maki Zenin sedang menggila di sana. Dari sini jangan tanya kapan Yuji akan keluar, karena Jujutsu Kaisen melawan pakem manga shonen mainstream di mana Gege Akutami menyorot para karakter pentingnya secara proporsional, alias tidak hanya menyorot Yuji Itadori. Yuk langsung aja berikut pembahasan spoiler Jujutsu Kaisen chapter 190. Check out, check it bro. Spoiler pertama, Kashimo melepaskan energi kutukan miliknya, membuat energi kutukannya yang seperti listrik berubah menjadi energi panas dan ditransmisikan ke air laut. Itu membuat ledakan uap. Kashimo yakin kalau Hakari akan pasti jackpot jika mengaktifkan domain expansion lagi. Jadi Kashimo mengincar tangan Hakari agar tidak dapat membuat segel tangan lagi. Yap, di spoiler ini kita tahu kenapa di akhir chapter 189 kemarin Kashimo Hajime mencoba menyentuh tangan Hakari. Ternyata bukan untuk menahan pergerakan Hakari agar tidak kabur dari ledakan, tapi Kashimo memang sengaja mengincar tangan Hakari untuk diledakkan. Tujuannya adalah agar Hakari tidak bisa menggunakan segel tangan mudra dari Dewi Keberuntungan Benzaiten. Dengan begitu, Hakari tidak akan bisa mengaktifkan domain expansionnya lagi. Jika mengacu pada kekhawatiran Kashimo, maka teori kalau domain Hakari pasti jackpot adalah benar adanya. Jadi itulah kenapa Hakari sangat-sangat powerful, karena domain expansionnya menjanjikan jackpot terus-menerus selama domain expansionnya bisa diaktifkan, alias Hakari bisa membentuk segel tangan mudra. Mengenai bagaimana cara Kashimo meledakkan lautan, sepertinya sudah sesuai dengan penjelasan Abdikos di chapter 189. Kalau Kashimo mengalirkan panas dari energi listriknya untuk meledakkan hidrogen dan uap air yang memang banyak tersebar di area tersebut akibat proses elektrolisasi air laut. Spoiler kedua, Hakari menyadari rencana Kashimo, jadi dia mengorbankan tangan kirinya, dan sebagai timbal baliknya, energi kutukan yang digunakan ke tangan kirinya akan berpindah ke seluruh tubuh. Dalam kurung Binding Vow, Kashimo memiliki teknik kutukan bawaan, tapi dia tidak mau menggunakannya karena hanya bisa dipakai sekali di satu waktu dan tekniknya disimpan untuk melawan Sukuna. Oke, dari sini kita tahu ternyata dugaan Kashimo kalau kelemahan Hakari adalah di tangannya ternyata benar. Jadi Hakari seperti Aoi Todo yang butuh tangan untuk mengaktifkan teknik kutukannya, atau lebih tepatnya dalam kasus Hakari adalah domain expansionnya. Di sini Kashimo benar-benar bisa memotong tangan Hakari, namun sebelum tangan Hakari terpotong, dia sudah terlebih dahulu melakukan sumpah pengikat untuk memindahkan energi kutukan di tangan kirinya ke seluruh tubuh. Dari sini ada kemungkinan kalau tubuh Hakari masih abadi meski tangannya telah hilang, atau justru Hakari tetap bisa melakukan domain expansion meski hanya dengan satu tangan, karena perwakilan dari energi kutukan di tangan kirinya telah dipindahkan ke seluruh tubuh. Namun yang jelas, pada akhirnya Hakari tetap bertarung melawan Kashimo dengan satu tangan, dan akhirnya Hakari dipaksa menang. Yap, kenapa Abdikos bilang dipaksa menang? Itu karena Kashimo sebenarnya punya teknik kutukan yang bisa digunakan satu kali dalam satu waktu, dan itu akan dia gunakan untuk Sukuna. Jadi yang teman-teman lihat selama ini dari serangan-serangan dahsyat Kashimo hanyalah kemampuan tempur dia menggunakan energi kutukan mirip Yuji, bukan teknik kutukannya. Dari sini bisa teman-teman bayangkan kalau hanya dengan energi kutukan saja Kashimo bisa sekuat itu, bagaimana dengan teknik kutukan misteriusnya yang dikatakan hanya bisa digunakan satu kali dalam satu waktu. Pastinya teknik kutukan tersebut sangat dahsyat sehingga Kashimo tidak akan menggunakannya kecuali pada yang terkuat, yaitu Sukuna. Spoiler ketiga, Mini Panda muncul dan kaget setelah melihat tangan Hakari, padahal Hakari masih hidup dan menang melawan Kashimo. Hakari menawarkan kesepakatan dengan Kashimo, dia akan memberikan kesempatan pada Kashimo untuk lawan Sukuna, dan sebagai gantinya Kashimo harus berpihak pada Hakari. Setelahnya Hakari bertemu dengan Charles dan mereka bergabung dengan Nishimiya Momo dari sekolah Kyoto. Yap, jadi intinya Kashimo terpaksa menyerah setelah Hakari menjanjikan pertarungan Kashimo melawan Sukuna. Dengan begitu Kashimo akhirnya beraliansi dengan Hakari, dan ya, di gambar spoiler terlihat jelas kalau Kashimo masih sehat walafiat dan bisa senyum setelah dikalahkan. Ini karena pada dasarnya dia tidak kalah tapi mengalah demi bertarung dengan Sukuna. Panda sendiri pada akhirnya kembali menumbuhkan tubuhnya menjadi panda kecil.
Ya, panda tidak akan mati kecuali 3 intinya dihancurkan. Dan untungnya inti panda bisa dipindahkan kemanapun di bagian tubuhnya yang lain. Di sini panda kaget melihat tangan Hakari yang terpotong. Namun pada akhirnya panda tahu kalau Hakari masih selamat, bahkan berhasil memaksakan kemenangannya melawan Kashimo Hajime. Jika melihat bagaimana tangan Hakari masih utuh, kemungkinan Hakari untuk sementara waktu ini benar-benar tidak bisa menggunakan domain expansionnya, dan dia butuh seseorang yang bisa menyambungkan kembali tangannya seperti semula untuk kembali menggunakan domain expansion. Yap, jadi Hakari butuh Yuta, Sukuna atau Shoko Ieri untuk bisa kembali bertarung secara maksimal. Di sini kelompok Hakari yang bertambah Kashimo akhirnya bertemu Momo Nishimiya yang ternyata juga ada di koloni Tokyo 2. Kemungkinan ini setelah Momo mengambil mayat Mai Zenin setelah Maki membantai klan Zenin. Tidak lupa Hakari juga menemui si otaku culun Charles Bernard yang lagi-lagi menjadi bahan bulian preman Hakari. Spoiler keempat, Momo menjelaskan pada Hakari tentang 4 peraturan yang harus mereka tambahkan. Transfer point, keluar masuk koloni, bertukar dengan non-player di luar koloni, dan membuka blokir gelombang radio agar bisa berkomunikasi. Yap, keempat peraturan yang dijelaskan Momo merupakan tujuan Yuji, Yuta, dan Megumi. Bagaimana Momo bisa tahu masih misterius. Namun yang jelas saat ini Hakari punya kesempatan menambahkan 1 peraturan dari poin Kashimo Hajime yang telah menjadi sekutunya. Kira-kira peraturan manakah yang akan ditambahkan Hakari? Kita tahu sendiri kalau peraturan ke-1 yaitu transfer poin antar pemain sudah ditambahkan Yuji lewat Higuruma Hiromi. Jadi tebakan Abdikos yang akan diprioritaskan Hakari adalah antara keluar masuk koloni dan membuka blokir gelombang radio, karena bertukar dengan non-player di luar koloni adalah tujuan Megumi demi mengeluarkan Sumiki. Spoiler kelima, adegan berganti ke koloni Sakurajima. Maki dan Kamu Noritoshi sedang bersama untuk membasmi bahaya yang ada di koloni itu. Tiba-tiba kutukan raksasa berbentuk cacing dengan tanduk datang. Yap, yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga setelah Maki membantai klan Zenin. Ternyata dia tidak pergi ke koloni terdekat. Ini sesuai dengan arahan para penyihir sebelumnya agar tidak saling bantai dalam satu koloni. Mereka harus saling menjauh. Dan ternyata yang dipilih Maki adalah koloni paling ujung, yaitu Kagoshima. Dan letak tirai koloninya tidak hanya di pusat kota, melainkan menjulur sampai di gunung Sakurajima. Itulah kenapa koloninya disebut sebagai koloni Sakurajima. Yap, ini adalah gunung berapi paling aktif di Jepang. Dan ya, Maki dan Noritoshi Kamu berada di koloni tersebut untuk ikut cooling game. Di sini mereka sedang sibuk membasmi para kutukan hingga memicu munculnya kutukan raksasa berbentuk cacing yang bertanduk. Aksi bedes Maki akan segera kita lihat di chapter 191. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.